Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa modern. 1. Periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu sebagai berikut. A. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Adalah fase Islam menyebar dengan pesat melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol dan daerah Persia sampai ke India pada daerah timur. B. Fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, yaitu fase umat muslim mulai pecah karena masalah politik. Kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode ini juga memiliki dua fase, yaitu sebagai berikut. A. Fase kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Fase ini merupakan lanjutan dari perpecahan kaum muslimin. Sistem khalifah sudah tidak diterapkan lagi. B. Masa tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani, Ottoman Empire yang berada di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Periode modern dari 1800 Masehi sampai sekarang. Masa modern disebut juga masa pembaruan. Masa pembaruan merupakan masa kebangkitan umat Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keadaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Periode ini merupakan periode jatuhnya Mesir pada orang Barat. Adapun hal-hal yang mendasari bangkitnya Islam di dunia antara lain sebagai berikut. A. Pemahaman mayoritas kaum muslimin terhadap Islam sangatlah lemah. Akibatnya, dalam banyak hal kaum muslim tidak lagi terikat dengan ajaran Islam. B. Lenyapnya institusi politik Islam yang menjadi payung Islam dan kaum muslim. C. Budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. 1. Rifa'ah Baidawi Rafi'at Tattawi lahir pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Rifa'ah Baidawi Rafi'at Tattawi adalah tokoh yang berhasil menerjemahkan lebih dari 1000 karya berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab, yang sehingga umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu membawa kemajuan bagi bangsa Barat. Rifa'ah Baidawi Rafi'at Tattawi merupakan pimpinan majalah Al-Waqai Al-Misriyah. 2. Muhammad Ali Pasha. Ia lahir pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada tahun 1765 di Kawala, lebih tepatnya di Yunani. 3. Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di sebuah desa di Subrahid, Mesir tahun 1849. Saat itu Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali. Semasa hidupnya, Abduh banyak menulis buku, majalah, surat kabar, dan brosur-brosur. Buku-buku yang ditulisnya seperti Al-Islam, Din Al-Lim wal Al-Madiyanah, Risalah Al-Tauhid. 4. Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Rashid Ridha adalah manusia yang berpikir bebas.
tidak mau menerima suatu pemikiran yang tidak masuk akal dan berlandaskan argumentasi yang kuat. 5. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27, Abdul Hamid I dan istrinya Naksidil Sultan. 6. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838. Karirnya dimulai sejak berusia 22 tahun ketika ia diangkat sebagai pembantu Pangeran Dodj Ali Khan. Al-Afghani resah melihat umat Islam yang tidak bersatu dan terbelakang. Oleh karena itu, ia mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah, juga melontarkan semangat membaharukan dengan membuka pintu ijtihad dan melakukan gerakan kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi Al-Afghani, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya dan banyak mengikuti ajaran dari luar Islam. 7. Muhammad Iqbal lahir 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1877. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh, adalah guru pertamanya. Lalu dimasukkan ke maktab untuk mempelajari Al-Quran, kemudian ke Scottish Mission School mempelajari pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Sebagai pemikir Muslim dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap agama Islam demi kemajuan kaum muslimin. Kemudian 8. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir 1868 sampai 1923 Masehi. Kiai Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwishi dan ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Muhammad Darwishi dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Lalu ke-9, tokoh terakhir, Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir 1871 sampai 1947. Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ain bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin. Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah di Gedang, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Ayah Kiai Hashim atau Kiai Asy'ain merupakan pendiri pesantren Keras di daerah Jombang. Sementara untuk kakeknya dari jalur ibu, Kiai Utsman dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, sementara kakeknya yang bernama Kiai Syiha dikenal luas sebagai pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Sekian presentasi dari kami tentang masa peradaban Islam yang modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.